Kita lanjutkan. Nah, di jaringan Miss, ada yang mau masuk, Miss. ya baru saya approve itu. Nah, lalu kita masuk ke jaringan hewan ini. Jaringan hewan, kenapa dia disebut jaringan hewan? Jaringan itu adalah kumpulan sel. Kumpulan sel yang sejenis yang nanti memiliki fungsi yang sama. Fungsinya sama, oke? Nah, kita lihat ada berapa jaringan di sini. Kita lihat ya, ada jaringan satu, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi ada 4 jaringan yang menyusun jaringan hewan. Nah, kita lihat nanti ada epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis banyak, epitel silindris selapis, lalu epitel silindris berlapis banyak, ada epitel kubus selapis, ada epitel kubus berlapis banyak, ada epitel transisi, dan ada epitel kelenjar. Kalau ada kata epitel, epi itu biasanya artinya atas. Ya, biasanya ini jaringan atas. Jadi setiap organ-organ ya, jaringan yang paling di luar, paling luar itu biasanya adalah jaringan epitel. Jadi setiap organ-organ ya saya bilang. Nah, kedua kita bicara jaringan ikat. Ada ikat longgar, ada ikat padat, ada lemak, ada tulang rawan, ada jaringan tulang, ada jaringan darah, dan ada jaringan limfa. Oke, lalu kita masuk ke jaringan otot. Ada otot polos, rangka, dan jantung. Lalu kita bicara soal jaringan saraf. Ada saraf sensorik, ada juga motorik. Motorik ini untuk yang menggerakkan motor. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah macam-macam jaringan epitel. Kita lihat, epitel pipih selapis, dia terdapat pada selaput perut. Berarti kalau kita lihat di selaput perut. Nah, ini bentuknya dilihat dengan mikroskop. Ini adalah epitel berlapis, sama-sama pipih ya, tapi dia berlapis banyak. Jadi kita lihat ini lapisannya banyak sekali. Ya, ini terdapat pada vagina. Oke, lalu kita lihat epitel silindris selapis. Ini pada usus. Dia selapis saja. Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat dia cuma selapis saja, dibilang selapisan. Oke. Nah, kita lihat dia kalau pada kelenjar ludah. Dia banyak ini. Oke, Bang, sampai ke bawah. Oke, silindris ya bentuknya ya, silindris ya. Lalu ada lagi kita bicara soal apa ini? Epitel berlapis kubus, epitel kubus selapis pada ginjal. Lalu berlapis banyak pada kelenjar keringat, epitel transisi pada kantung kemih, lalu ada kelenjar endokrin pada kelenjar tiroid, lalu ada kelenjar eksokrin pada kelenjar keringat. Ini jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Kita lihat nanti ada juga saya tunjukkan ini jaringan ikat.
Lalu ini jaringan, ini masih jaringan ikat ya, ada tulang rawan, fibrobras, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Ini macam-macam jaringan otot. Dan ini adalah jaringan saraf. Inilah nanti organ, di mana organ ini nanti adalah terdiri dari jaringan-jaringan. Jadi kalau organ itu lebih dari satu jenis jaringan. Kita lihat nih, misalnya organ lambung. Organ lambung ini terdiri dari ada jaringan epitelnya. Nah, jaringan epitel. Jadi kalau ini yang diambil sekecil ini, inilah penglihatannya. Sudah, lalu ada jaringan epiteliumnya, ada jaringan ikatnya, ada jaringan ototnya, ada jaringan saraf. Ya. Kan kalau bicara jaringan otot di lambung itu terjadi kontraksi pada saat proses pencernaan makanan. Ini sistem organ, nanti kita bicara sistem rangka. Nanti pertama kali sistem rangka, baru sistem rangka masuk dalam sistem otot, baru kita bicara sistem pencernaan dan respirasi, lalu sirkulasi, sistem saraf, sistem endokrin atau sistem hormon. Ini yang kedua ini nanti masuk ke dalam sistem koordinasi, lalu kita masuk sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan ada lagi sistem namanya sistem imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Ya. Coba share lagi. Materi lain. Nah, pada tahap ini kalau kita bicara pada sudah kita lihat ya. Saya perbesar dulu ya. Nah, jaringan hewan tadi sudah terdiri dari 4 jaringan ya. Ada jaringan tadi, jaringan epitel. Sebentar ya, ada telepon. Oke, sorry ya. Kita lihat untuk jaringan hewan, nanti di sini kita bicara jaringan epitel. Ya, jaringan epitel. Jaringan epitel itu jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dari tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jadi jaringan epitel ini berdasarkan letaknya ada dia epidermis, ya, lalu dia ada endotelium, lalu ada mesotelium. Mesotelium ini biasanya bagian tengah-tengahnya. Nah, kalau kita mau lihat ciri-cirinya, kita lihat ciri-ciri selnya itu tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Ya, kemampuan regenerasinya tinggi. Kalau kemampuan regenerasinya artinya dia beregenerasi, kalau ada yang rusak terus diperbaiki itu cepat sistem perbaikannya. Lalu untuk munculnya sel-sel baru juga di sini cepat.
Makanya kalau kita kerasa, kita bicara soal misalnya kulit kita terkelupas, lalu kulit kita luka, gampang sebenarnya sembuhnya. Kalau cuma bagian epitelnya saja yang rusak, bahkan lebih tidak terasa lagi ya. Kalau pertama kena itu terasa perih, lalu habis itu enggak ini lagi karena memang sistem regenerasinya, pertumbuhan apa ya saya bilang pertumbuhan sel baru itu cepat di epitel di jaringan ini. Nah, fungsi umumnya ini sebagai pelindung, dan pertukaran zat, absorpsi ya air lah ya pasti karena dia paling luar, sekresi juga sebagai sentuhan kalau dia di kulit kan juga sebagai reseptor. Nah, ini dia bentuknya yang pipih selapis, squamous epithelium ya. Lalu dia yang berlapis-lapis. Lalu dia yang bentuknya kubus. Ya, dan dia menyesuaikan kalau bentuknya kubus dia di mana tepatnya terdapat gitu. Nah, kalau seperti ini kubus, ini kan dia seperti pipa gitu. Dia banyaknya di tubulus ginjal. Karena di tubulus ginjal itu kan proses penyaringan gula ya, air dari penyaringan darah ya. Darah itu harus bersih dari gula kan ada banyak tubulus-tubulus di situ. Tubulus proksimal, tubulus contortus. Ya, lalu epitel silindris, dan dia yang selapis ada sel goblet. Sel goblet ini menghasilkan lendir nanti. Lalu biasanya ini paling banyak di lambung. Nah, sel goblet ini nanti yang menghasilkan asam lambung atau sering kita bilang HCl. Ya, lalu ini adalah yang berlapis, lalu berlapis semu tapi bersilia. Nah, ini kita lihat ya, Nak, bersilia. Biasanya kalau bersilia ini banyak terdapat pada sistem pernapasan. Kenapa? Untuk menyaring udara. Supaya yang masuk itu adalah udara yang bersih. Oke, nanti masuk lagi epitel transisional. Transisional. Ya. Lalu ada epitel kelenjar. Nah, masuk lagi kita nanti ke jaringan ikat. Ini susunan jaringan epitel, ada bagian apikal, basal, basalis, reticularis, dan jaringan ikat. Nah, kalau kita bicara jaringan ikat, tadi kan ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, ya. Nah, dia itu strukturnya seperti ini. Nih, jaringan ikat longgar, lihat strukturnya, ya. Dia kita lihat banyak ruang-ruangnya masih. Tapi kalau jaringan ikat padat, kita lihat ini. Jaringan ikat padat, dia padat memang. Banyak sel terdapat di dalamnya dan penyusunnya. Ya. Lalu kita kalau bicara jaringan lemak nih, jaringan lemak. Atau disebut dengan adiposa. Kalau kita makan bakso yang ada lemaknya yang udah masak dia kan putih-putih transparan begitu ya kelihatannya. Nah, itu adalah jaringan lemak. Banyak fungsinya ini. Jadi jaringan lemak ini adalah spesialisasi, dia spesialisasi dari sel lemak. Jadi dia ini fungsinya ada nih, lihat nih. Melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan dan alat pengatur suhu. Jadi tetap aja penting lemak untuk manusia gitu. Apalagi di bagian perut ya. Nih, di bagian perut. Kita lihat. Jaringan lemak terdapat di sekitar organ-organ dalam dan di bagian bawah kulit. Secara khusus pada laki-laki jaringan lemaknya terdapat di dada dan perempuan terdapat di perut. Sebenarnya kalau perempuan banyak tempat penumpukan lemak ya, termasuk di bagian payudara, bokong, perut, pinggul lagi. Jadi emang banyak dia. Makanya rata kelihatannya gitu semua. Tapi kalau di laki-laki ini karena metabolismenya agak gimana ya, kebanyakan itu mereka kalau udah bapak-bapak biasanya perutnya agak buncit ya. Kalau kita banyak cadangannya bisa dipindahin gitu. Bisa dipindahin ke payudara, bisa dipindahin ke bokong, bisa ke perut gitu. Tapi untuk kandungan kadar kelenjar minyak itu lebih banyak pada pria daripada pada wanita.
ya. Yang paling banyak lagi itu lemak tuh untuk wanita tuh di bagian perut. Apalagi perut itu kan memang bentuknya elastis ya untuk para wanita, karena kalau misalnya hamil kan itu kan membesar, lalu setelah melahirkan mengembis lagi, nanti melahirkan lagi. Jadi memang sangat-sangat elastis. Ini jaringan tulang rawan. Jadi kalau jaringan tulang, sistem rangka nanti kita belajar, pasti di dalamnya banyak jaringan ikat. Ya. Nah, ini yang penting, ini nanti ada saluran Havers. Saluran Havers ini pada jaringan ikat, ini berisi pembuluh darah dan saraf. Nanti yang memberikan nutrisi pada sel-sel di dalamnya itu adalah saluran Havers. Oke. Lalu, nanti kalau kita bicara jaringan darah, nanti kita bicara juga di sistem peredaran darah. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu ini, membawa sari-sari makanan itu nanti adalah sel darah merah. Ya, sel darah merah. Saya coba singkat saja. Kalau dia mencegah infeksi dan kuman itu nanti sel darah putih. Ini adalah plasma darah, bagian-bagian dari plasma darah. Jadi plasma darah itu terdiri dari ada air, albumin. Ini albumin ini adalah protein ya, Nak. Lalu globulin dan fibrinogen. Ini eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih. Nah, kalau untuk jaringan limfa ini dia berperan juga pada sistem imunitas tubuh. Dia hampir sama pekerjaannya seperti sel darah putih. Dia ini terdapat di organ-organ limfa seperti timus di sini yang kelenjar, di timus, di sini sama di sini, di kelenjar ketiak itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah itu ada kelenjar yang berlebihan, itu kan memberi efek tidak baik gitu. Biasanya ada fungsi tubuh, indikator bahwa tubuh sedang tidak baik kondisinya. Saya nggak terlalu jelaskan ya, karena kebetulan kita anak IPS, supaya lebih dalam di IPA. Nanti ada jaringan otot, saya lebih kepada jaringan otot nih. Ini jaringan otot polos. Ini otot polos ini, kalau saya gambarkan statusnya saja, dia begini. Nah, ini jaringan otot polos. Jadi ini banyak terdapat di usus, lambung, pembuluh darah, di kantung kemih, di rahim, dan organ dalam dan organ tubuh lainnya. Dia seperti gelendong, lalu intinya tepat di tengah, ya. Dan dia disarapi oleh saraf autonom, artinya tidak sadar. Jadi sistem dia bekerja, kita nggak sadar dan tidak mudah lelah. Oke. Nah, kalau kita bicara soal lurik, dia otot lurik itu dia begini. Sebenarnya saya gambarkan satunya saja ya, karena itu kan banyak ya. Kalau dia satu saja, dia seperti ini. Jadi baru dia berlurik-lurik. Artinya ada, kalau kita bilangnya gelap terang, gelap terang. Ya, lalu intinya itu ada di nanti di pinggir. Intinya di pinggir. Ya seperti itu. Nah, biasanya otot lurik ini terdapat banyak di rangka. Di rangka. Ya, terus bekerjanya dia sadar dan ini gampang cepat juga kita merasa lelah. Ya. Dia bekerjanya kita lihat nih. Dia bekerjanya itu sadar, kita tahu, dan dia dipersarapi oleh saraf pusat cepat lelah. Itu dia. Ya. Lalu berikutnya kalau kita bicara soal otot jantung,
Kalau otot jantung, dia itu spesifiknya dia itu bercabang. Jadi dia bercabang. Dan sama, karena memang kerjanya juga berat ya. Kenapa sih Miss ada yang lurik-lurik gitu? Ya karena dia bekerjanya berat. Jauh lebih berat. Dia berlurik-lurik juga. Tapi intinya di tengah. Itu bedanya dengan otot otot rangka. Terus bedanya lagi dengan otot rangka, otot jantung ini dia bercabang-cabang. Di tengah. Kan? Dan dia itu bercabang, itu dia spesifiknya. Dan juga bekerja secara tidak sadar dan dia tidak mudah lelah. Ya, itu dia untuk jaringan otot. Nah, kalau kita jaringan saraf juga saya sudah pernah jelaskan. Nah, jaringan saraf ini ada terdiri dari dendrit, nanti yang berfungsi untuk menerima rangsang badan sel, akson, sel squamous, sel selubung, nodus Renvir, dan sinapsis. Nah, nodus Renvir ini kan ini ya. Nodus Renvir itu ini nih yang tidak diselubungi oleh selubung mielin ini. Nah, nanti bagaimana kerjanya si sistem saraf itu kan seperti aliran listrik. Jadi dia ini mempercepat reaksinya dengan cara melompat-lompat, mempercepat respons. Baru biar sampai nanti ke saraf motorik, supaya saraf motorik bisa langsung bekerja. Tuh dia, melompat-lompat sistem kerjanya. Ya, mempercepat hantaran rangsang. Lalu macam-macam jaringan saraf, ini ada saraf sensori, saraf interneuron ini maksudnya juga saraf penghubung sama aja nih ya. Atau juga dibilang ada beberapa buku itu bilangnya saraf konektor. Jadi kalau saraf sensorik dia menghubungkan ke otak, kalau motorik dia langsung ke efektor atau otot untuk bergerak. Misalnya kalau kita gerak refleks ya, gerak refleks tuh pakai saraf motorik. Oke, ini dia. Saya rasa itu saja. Nah, untuk nanti setelah itu kan setelah jaringan dia akan membentuk organ. Nanti ada organ dalam, ada organ luar. Organ luar itu tangan, kaki, dan kulit. Lalu sistem organ itu kan adalah gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan tujuan yang sama. Jadi setelah ini kita akan masuk ke sistem gerak, lalu kita ke sistem sirkulasi, pencernaan, pernafasan. Lalu nanti di semester berikutnya baru kita masuk ke sistem ekskresi, saraf dan hormon, indera, sistem reproduksi, dan sistem imun yang terakhir. Oke, saya rasa itu saja. Jadi untuk hari Jumat depan kita sudah bisa